mau kita kasih unjuk apapun, kita sampai berbusa, kalau pola pikirnya mereka nggak dibenerin, itu nggak bisa. Akhirnya nanti kalau nggak dibenerin, bakal terjerumus ke hal-hal yang berbau investasi, ingin duit instan. Cara membetulkan pola pikir ini, setiap orang treatmentnya berbeda-beda. Gimana caranya berhenti, udah rungkat banyak bla 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 gitu. Itu kalau orang yang sudah adiktif gitu kan, sudah kecanduan berat banget, itu mau nonton kita bongkar settingannya seperti apa, mereka nggak bakal masuk. Ada mungkin berapa presentasinya masuk kotak mereka, mereka sadar ada gitu. Cuman hampir kebanyakan mereka masih tetap bermain gitu. Kenapa? Karena di dalam diri mereka itu bukan mereka yang sebenarnya gitu. Jadi analoginya kayak gini, orang yang sedang kecanduan judi online itu proses seperti orang yang terpengaruh alkohol. Jadi sama sekali nggak bisa memutuskan sesuatu. Orang yang sedang terpengaruh alkohol, ya udah, lu mau bawa motor, bawa mobil, nggak boleh. Tidur dulu, nunggu sembuh, baru besok boleh gitu. Sama ya kecanduan judul gitu. Dan mereka kalau waktu kecanduan judul itu kan mereka memutuskan hal-hal besar. Termasuk minjem uang, make uang orang, nipu, kan gadein mobil, rumah, segala macam kan. Keputusan-keputusan besar itu saat mereka sedang kecanduan judul, ya salah pasti. Nah, untuk bisa membuat mereka berhenti, itu pertama, itu dasarnya sekali, pondasinya adalah di pola pikir. Jadi pola pikirnya mereka tuh perlu dibenerin. Makanya tadi, mau kita kasih unjuk apapun, kita sampai berbusa, kalau pola pikirnya mereka nggak dibenerin, itu nggak bisa. Nah, apa yang membuat mereka bermain judul, kan awalnya dari pola pikir, dari sugesti mereka, dari afirmasi mereka itu tadi. Mereka kan berharap sesuatu yang abu-abu, yang di awang-awang, nanti kali aja dikasih menang gitu. Itu kan hasil dari afirmasi mereka kan, hasil dari sugesti, yang arahnya pasti psikologis. Makanya untuk menyembuhkannya mereka lagi, ya psikologis. Jadi pola pikirnya memang perlu dibenerin. Nah, cara membenarkan ini, cara membetulkan pola pikir ini, setiap orang treatmentnya berbeda-beda. Harus satu-satu, nggak bisa dipukul rata. Jadi kalau momennya ada orang yang habis tadi 40 miliar, caranya berhenti gimana? Ya treatmentnya berbeda. Karena problemnya dia pasti berbeda dengan yang kalah 2 juta mungkin segala macam. Atau dampaknya. Karena ada orang yang dampak dari judi online-nya udah bercerai, jadi gembel, di video di sana banyak. Ada orang ya sampai kayak gitu, duitnya doang yang habis, tapi keluarganya masih utuh. Mungkin buat teman-teman yang pada nonton, betul-betul pola pikirnya dibenerin. Banyak sekali narasumber saya yang sudah ruqyah, yang sudah ke psikiater puluhan kali. Ke psikiater habis duit banyak, dia orang kaya. Udah ke psikiater, udah ruqyah, bahkan di pesantren. Sengaja, semedi lah, tenang gitu di pesantren 3 bulan. Kecemplung lagi. Kenapa? Karena pola pikirnya itu tadi. Akhirnya nanti kalau nggak dibenerin, bakal terjerumus ke hal-hal yang berbau investasi, ingin duit instan. Nah, sebetulnya yang paling dasar banget itu mereka setelah masuk judi online itu mereka ingin mendapatkan uang cepat itu tadi. Ini sebenarnya ada pengaruhnya dengan zaman sekarang nih, terpengaruh online, terpengaruh sosial media. Mereka FOMO gitu loh, termakan flexing. Akhirnya mereka nggak menghargai proses, kepenginnya duit cepet aja gitu. Nah, itu yang perlu dibenerin nih, dasar-dasar ini, bahwa kita harus memberikan prinsip bahwa nggak ada orang kaya itu dari duit instan, nggak ada satupun gitu. Harus ada proses. Nah, mereka tuh lupa tentang proses. Ini yang perlu dibenerin. Kalau mereka lupa tentang proses ini, mereka berhenti judul, dia bakal masuk ke hal lain yang sifatnya juga gambling. Entah investasi bodong, apapun lah, yang kepengen duit cepet kayak gitu loh. Kepengen balik modal cepet, pasti. Tapi kalau orang udah megang prinsip itu tadi, proses, dan dianalisis bahwa ini adalah industri, macam-macam, segala macam, yakin mau dikasih duit cepet gitu, nggak bakalan. Mohon maaf kalau saya ada orang jackpot gitu atau Max Win menang di depan saya 2 miliar umpamanya. Insya Allah saya sedikit pun nggak bakalan tertarik. 2 miliar di depan saya dia menang main judi online gitu. Saya nggak bakal tarik. Karena saya sudah mental block saya udah kebentuk, saya nggak bakal menghargai uang instan seperti itu. Nah, orang-orang yang ini kan pasti mudah terhasut. Bahkan yang sudah berhenti ngeliat temennya jackpot pengen main lagi, jebur lagi lebih gede lagi. Nah itu. Jadi pola pikir ini, ya mungkin teman-teman mendengar ini udah ribuan kali gitu. Cuman dasarnya banget emang ada di mindset, pola pikir itu. Jadi perlu dibenerin dulu nih. Disatukan lagi pola pikirnya seperti waktu belum pernah kenal judul. Kalau itu udah bener, prinsipnya udah bener, udah itu udah pasti matang, nggak bakal terjerumus lagi.